Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi yaitu lingkaran. Nah, dengan beranggotakan saya dari Syafira Gitami dengan NIM 2018 111 2023, rekan saya yaitu Nur Khairinisa dengan NIM 2019 111 2006. Baik, selanjutnya adalah lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari dan titik tetap itu disebut pusat lingkaran. Baik, selanjutnya yakni persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R. Nah, persamaan lingkaran memiliki rumus yang harus kita ketahui adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau dengan kata lain, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak R terhadap pusat 0,0. Maka, lingkaran dengan XY adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dengan contoh soal, persamaan lingkaran pusat O 0,0 dan melalui titik 3,-1 adalah penyelesaiannya. Misal persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini yang rumus persamaan lingkaran tadi ya teman-teman. Nah, melalui 3,-1, di mana X-nya ini adalah 3, berarti 3 kuadrat, ditambah Y-nya ini berarti -1, ya kan, -1 sama dengan R kuadrat. Sama dengan R kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9 dan plus 1, ya kan. Jadi ini -1 kuadrat jadi sama dengan 1. Sama dengan 10. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Baik, selanjutnya yaitu persamaan lingkaran pusat A, B dan berjari-jari R. Nah, berarti ini adalah rumusnya ya, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusat lingkaran A, B dan R ini adalah jari-jarinya. Berarti dengan kata lain, jika lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak R terhadap titik P, A, B, maka lingkaran X min Y adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, contoh soal. Persamaan lingkaran pusat di 1,5 dan jari-jarinya 3 adalah bagaimana? Penyelesaiannya adalah menggunakan rumus tadi. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus sama dengan R kuadrat. Nah, berarti dimasukkan saja pusat. Pusatnya tadi berapa? 1,5. Berarti pusatnya ini diartikan A dan B ini. Bagaimana? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5. Berarti dengan jari-jari 3. Jari-jarinya sama dengan 3. Kalau jari-jarinya R kuadrat berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti persamaannya adalah X min A 1 kuadrat plus Y min B berarti 5. Y min 5 kuadrat sama dengan jari-jarinya 9. Tinggal dimasukkan saja nilainya. Bagaimana? Mudah banget kan sampai sini? Oke. Selanjutnya adalah bentuk persamaan lingkaran dengan bentuk umum. Nah, pada pembahasan kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya berarti ya. Setelah kita mengetahui konsepnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk umumnya. Konsep persamaan yang sudah kita bahas tadi adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan memiliki jari-jari berapa tadi? R kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang kedua tadi apa? Lingkaran yang berpusat di A, B dan memiliki jari-jari R. Persamaannya tadi apa? X kuadrat min X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang persamaan lingkaran bentuk umum. Nah, kedua bentuk tadi dapat diketahui titik pusat lingkaran dan panjang jari-jarinya persamaan tersebut. Nah, persamaan tersebut dinamakan bentuk baku.
Persamaan tersebut dinamakan bentuk baku. Berarti kan persamaan tersebut dinamakan bentuk baku persamaan lingkaran. Maaf, saya agak grogi. Dan bentuk umum persamaan lingkaran adalah ini guys. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan titik pusat, ya kan, min setengah A, min setengah B. Dengan jari-jari, akar min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat minus C, dengan dimana A, B, C ini adalah bilangan real. Oke. Baik, contoh soal berikutnya adalah tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya adalah, ya kan, kita tinggal mencari dong, ini kan sudah sama. A, B, C, berarti kan AX, BY, plus C kan seharusnya. Berarti kita masukkan saja. A-nya min 2, B-nya min 6, dan C-nya adalah min 15. Jadi kalau kita dicari pusat di setengah A, setengah B sama dengan, ya udah, setengah dari A adalah 1, dan setengah dari B adalah 3, ya kan? 6, dengan 3. Dengan jari-jari R sama dengan akar 1 kuadrat plus 3 kuadrat dikurangi min 5 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Oke, sampai sini jelas kan? Tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya. Oke. Nah, selanjutnya adalah posisi titik P, A, B, ya, posisi titik pusat A, B pada lingkaran. Nah, dengan rumus tadi ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama ya. Nah, ini kita perhatikan, jika titik lingkaran ini berada pada lingkaran, maka rumusnya adalah P, berarti rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti kalau titiknya berada di dalam lingkaran, berarti X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, bagaimana kalau di luar lingkaran? Berarti X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, perhatikan ya, berarti kalau di pada lingkaran berarti sama dengan, kalau di dalam lingkaran berarti kurang dari, kalau di luar lingkaran berarti lebih dari, ya kan? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Ririn. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk kedudukan garis dan lingkaran terdapat 3 jenis, yakni yang pertama di sini ada garis yang tidak memotong lingkaran. Jadi, garis dengan lingkarannya terpisah. Kemudian yang kedua yaitu garis menyinggung lingkaran, yaitu ada satu titik di mana titik tersebut menyinggung di lingkarannya. Sini ya, titiknya kurang lebih. Kemudian yang ketiga ada garis yang memotong di dua titik lingkaran. Ini ya, memotong di sini dan di sini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Cara menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, yakni yang pertama yaitu substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Maka diperoleh persamaan kuadrat. Kemudian hitung nilai diskriminannya. Untuk cara menghitung nilai diskriminan yaitu D, yakni diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, ini perumusan untuk cara menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika hasil diskriminannya D kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran. Atau seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk D kurang dari 0. Selanjutnya, untuk D sama dengan 0, maka garis akan menyinggung lingkaran. Seperti ini berarti D sama dengan 0, sehingga garis menyinggung lingkaran. Yang terakhir yaitu D lebih besar dari 0, maka garis tersebut memotong lingkaran di dua titik, di titik ini dan di titik ini. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama,
Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X dikurangi 1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, kita tulis kembali soalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan Y-nya ke persamaan garis yang sebelumnya ya. Y sama dengan 2X min 1. Sehingga kita masukkan saja X kuadrat ditambah Y kuadratnya diganti 2X min 1 ditambah 2X plus 2 dikali ini 2Y ya. Y-nya diganti 2X min 1 dikurangi 4 sama dengan 0. Langsung saja kita jumlahkan. Ini untuk hasil kuadrat Y. Kemudian ini untuk hasil 2 dikali 2X min 1. Selanjutnya kita jumlahkan untuk variabel yang sama. 1X kuadrat ditambah 4X kuadrat sama dengan 5X. Kemudian min 4X ditambah 2X tambah 4X sama dengan 2X. Yang terakhir ini plus 1 dikurangi 2 dikurangi 4 sama dengan min 5 sama dengan 0. Baik, selanjutnya setelah kita menemukan 5X kuadrat ditambah 2X min 5 sama dengan 0, kita akan menentukan nilai diskriminannya untuk mengetahui di mana letak garis terhadap lingkaran tersebut. Nah, kita masukkan saja untuk rumus diskriminannya sendiri yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita sudah tahu kan tadi dari sini kita berpatokan di persamaan ini. Ini untuk A, ini B, ini C. Nah, untuk B kuadratnya berarti ini ya, kita masukkan 2, kemudian A-nya 5, kemudian C-nya negatif 5. Kita langsung masukkan dan kita jumlahkan sehingga hasilnya 104. Nah, setelah kita mengetahui bahwa diskriminannya sama dengan 104 atau lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 2X min 1 memotong persamaan lingkaran tersebut adalah memotong di 2 titik. Pertama ya, nah, selanjutnya ini ada kedudukan dua lingkaran. Misalkan saja ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama saya namai L1 dengan jari-jari R besar, dan lingkaran yang kedua L2 dengan jari-jari R kecil. Dengan D sama dengan jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, dari sini kedudukan dua lingkaran yang pertama di sini ada dua lingkaran sepusat karena D sama dengan 0. Ini ya, jarak titik pusatnya sama dengan 0, jadi sama, sepusat. Sehingga D sama dengan 0. Yang kedua, L2 di dalam L1. L2 itu yang kecil ini ya, lingkaran yang kedua, L1-nya ini yang besar. Dengan D kurang dari R besar, yaitu jari-jari lingkaran R1. Ini ya. Kemudian untuk L2-nya ini R. Seperti itu. Sehingga L2 berada di dalam L1. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu bersinggungan di dalam. Jadi ini bersinggungan tepatnya di dalam. Karena D sama dengan R besar dikurangi R1. Ini ya, R dikurangi R kecil. Maka hasilnya adalah bersinggungan di dalam. Nah, ini kurang dari R besar dan lebih besar dari R ditambah R kecil. Maka kedua lingkaran tersebut berpotongan. Ini yang berpotongan. Selanjutnya bersinggungan di luar. Di sini bersinggungan di luar. D sama dengan R ditambah 1. Jadi jika panjang titik kedua pusat lingkaran R ditambah R kecil, ini ditambah ini ya, ini ditambah ini, maka lingkaran tersebut bersinggungan di luar. Yang terakhir, kedua lingkaran dikatakan saling lepas jika jarak titik pusat kedua lingkaran itu lebih besar dari R besar ditambah R kecil. Jadi jika R ini ditambahkan R kecil ini, maka lebih besar dari jarak titik pusat dua lingkaran, maka
saling lepas kedudukan dua lingkarannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk contoh nomor 5. Ditanyakan pada soal yaitu lingkaran A sama dengan X-1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Sedangkan lingkaran B sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Nah, untuk penyelesaiannya pertama-tama kita analisis dulu atau kita lihat dulu persamaan lingkaran A. Di sini lingkaran persamaan lingkaran A-nya kan X-1 pangkat 2 ditambah Y ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 25. Seperti dijelaskan di awal tadi, bahwa pusat lingkaran dari persamaan di atas ini yaitu A, B, maka kita lihat di sini ini A-nya dan ini B-nya. Karena ini plus 3, maka yang seharusnya adalah min 3. Karena persamaan umumnya ini negatif ya. Jadi harusnya aslinya B sama dengan negatif 3. Jadi pusat lingkarannya untuk lingkaran A adalah min 1 dan negatif 3. Sedangkan jari-jarinya yaitu 25 ini kan diakarkan menghasilkan 5. Ini ya. Untuk jari-jarinya sama dengan 5. Nah, di sini kita dapatkan bahwa pusat dari lingkaran A adalah 1 dan negatif 3 dengan jari-jari 5. Untuk persamaan lingkaran yang kedua, yaitu persamaan lingkaran B. Nah, di sini ya, untuk rumus persamaan lingkarannya. Untuk persamaan seperti ini, maka untuk mencari pusatnya adalah negatif 1/2A. Ini A-nya ya. Dengan negatif 1/2B. B adalah koefisien dari Y, sedangkan A adalah koefisien dari X. Nah, dari sini pusatnya kita ketahui. Ini adalah A sama dengan negatif 2. Maka pusat yang pusatnya adalah negatif 1/2A. Berarti dikali negatif 1/2. Kita coret saja. Negatif kali negatif sama dengan positif sehingga sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk B-nya di sini tidak ada ya koefisien dari Y. Ini adanya C-nya, C. Sedangkan koefisien dari dari Y-nya tidak ada, maka kita anggap B sama dengan 0. Sehingga kita ketahui bahwa pusat dari lingkaran B adalah 1 dan 0. B dan ini C ya. Kita langsung masukkan saja. Untuk R sama dengan akar untuk A-nya yaitu di sini 1 ya. A-nya sama dengan 1, dengan B sama dengan 0. Sedangkan C-nya ini C. Kita lihat apa? Ini ya untuk A sama dengan 1. Tadi dan B sama dengan 0. Dan C-nya itu di sini. Sehingga langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus jari-jari lingkaran. Sehingga didapatkan jari-jari lingkaran B sama dengan akar dari 4, yaitu 2. R sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita mencari D atau jarak kedua pusat. Untuk mencari jarak kedua pusat, yaitu kita harga mutlak pusat A dengan pusat B. Sama dengan akar dari pusat A, yaitu 1 dikurangi 1 kuadrat ditambah pusat B-nya min 3 dikurangi 0 kuadrat. Menghasilkan 0 kuadrat ditambah min 3 pangkat 2, hasilnya akar 9 atau 3. Nah, karena diketahui D sama dengan R, karena diketahui D sama dengan R besar dikurangi R kecil, atau R ini kan tadi jari-jari lingkaran pertama dan R ini jari-jari lingkaran kedua. Maka kedua lingkaran tersebut bersinggungan di dalam, atau gambarnya seperti ini. Ini ya, bersinggungan di sini. Seperti itu.
Terima kasih, semoga bermanfaat.